Terima kasih untuk The Forum yang sudah mengundang komunitas pandit Indonesia untuk Away Days. Gue sih ngelihatnya banyak jersey, pengen beli nggak ada duit gitu. Pandit-pandit tadi yang ingin berbicara mengenai topik yang memang sedang hangat. Tetap mencintai timnas meski ada rasa kecewa. Aduh. Pertandingan kemarin ya, Indonesia lawan Australia. Gue bangga kok, tapi sama Australia. Serius beneran, mainnya bagus banget. Bagaimana dia membentuk chemistry, bagaimana dia tahu karakter semua pemain itu cara yang sangat sulit untuk di sebuah tim. Walaupun pemain-pemain ini udah profesional semuanya. Gue juga ngiranya kalau Kevin Dix yang ngambil penalti, wah gue pede nih masuk nih. Karena di klub di Copenhagen-nya selalu menjadi eksekutor penalti. Dan gue juga kaget kenapa itu gak masuk. Terus Marcelino harusnya bisa dioper Kevin Dix. Itu gue ngeliat kayaknya Marcelino bukan egois, kayaknya dia tuh kesusahan. Ibaratnya udah ngelewatin lawan di pepet 4 atau 3 orang. Kuota Piala Dunia sudah bertambah ya. Zona Asia yang tahun 2022 ada 4 kuota, 4,5. 2026 ada kurang lebih 8 kuota. Kita harapkan insya Allah Indonesia akan juga tampil bagian dalam Piala Dunia 2026. Dan semoga kita menang juga melawan Bahrain. Tidak banyak perombakan lagi, 3 poin di tangan kita. Oke? Selamat malam The Forum Football Fest. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman semuanya. Yoi, dan selamat datang di komunitas pandit Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Ini merupakan sebuah acara mingguan dari Jebret Media, di mana kita membuat wadah untuk para netizen-netizen kita yang biasanya cuman berani komen di sosmed, terus cuman bisa ngata-ngatain di sosmed, segala macam tim kebanggaannya. Kita kasih panggung di komunitas pandit Indonesia ini ya, Fe ya. Dan biasanya kita berkandang di Pasti Bisa Coffee, tempat di Pancoran. Namun untuk pertama kalinya khusus untuk The Forum Football Fest, kita melakukan away day untuk membuka The Forum Football Fest dengan para pandit-pandit tadi yang ingin berbicara mengenai topik yang memang sedang hangat. Tetap mencintai timnas meski ada rasa kecewa. Aduh. Setelah kemarin kita dibantai 5-1 ya sama Australia ya. Skor yang gimana ya, Fe? Di luar dugaan. Di luar dugaan. Pastinya di luar dugaan. Mungkin ada yang berekspektasi kalah, mungkin ada yang berekspektasi seri, namun di saat dibantai 5-1 pastinya ada kekecewaan lah yang timbul dari para supporter timnas Indonesia yang nantinya teman-teman semua boleh mengutarakan pendapatnya di sini. Nanti kita akan berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengutarakan pendapatnya. Nanti pun di segmen kedua nanti kita akan mengadakan mini DPI. Yoi, tapi sebelum itu gila keren banget The Forum Football Fest nih, Fe. Iya. Jersey-nya dari range harga berapa pun ada gitu. Dan gak cuma hanya jersey, gue ngeliat di sebelah kanan kita juga ada t-shirt yang berdesainkan dengan pemain-pemain bola. Gue tadi mau dibeliin Atu. Yang mana? Yang itu. Long Life the King. Pakai ya? Gak apa-apa deh gue beliin. Gak mau gue. Kredibilitas gue. Udah bagi fans Liverpool dipertanyakan nanti. Gak apa-apa. Karena banyak banget nanti kalian bisa keliling-keliling juga. Nantinya juga kita akan ngadain main bola juga di depan, di jam 8 malam. Jadi wah pokoknya pantengin terus keseruan di Forum Football Fest. Dan sampai besok soalnya ya. Sampai besok. 22 sampai 23 gitu. Langsung aja kita mulai mungkin ya Dav ya. Yoi, kita akan mulai. Kita kasih waktu 5 menit. Tapi menurut lu kemarin, Faye, sebelum kita ke teman-teman yang mau tampil satu persatu, menurut lu permainan timnas Indonesia kemarin gimana? Menurut gua? Menurut lu? Berat juga nih tim tiba-tiba. Iya. Di briefing Bang Abrar. Pendapat lu dulu. Ya kalau ngomongin masalah terbuka sih oke lah. Permainan cukup terbuka lah, oke lah. Tapi memang ada beberapa skema di sepertiga akhir yang mungkin belum bisa dijalankan oleh para pemain. Atau mungkin karena memang permainan 3 back dari Australia yang membuat kita nggak bisa membongkar pertahanan mereka. Yoi. Tapi yang perlu disorot juga adalah kemarin chemistry antar pemain yang masih kelihatan kurang banget ya. Yeah. Terutama di lini belakang duetnya Hilhurst dan juga J.J. ini masih belum klop kalau gue lihat. Ditambah dengan kita yang main marking, pressing tinggi, jadinya gampang kecolongan tuh. 5 gol masuk. Walaupun Australia kan kalau kita lihat kemarin gak banyak serangan ya, tapi sekali serangan, 2 kali serangan, udah langsung mencipta gol. Itu karena 3 back itu ya. Iya. Yang nantinya akan pastinya dibahas oleh teman-teman semua. Yoi. Pastinya udah punya POV masing-masing dan pastinya belum pernah kita dengarkan. Jadi kita langsung aja dengarkan kira-kira siapa yang mau ditunjuk, Dav.
Dan buat teman-teman yang ada di The Forum Football Fest ini yang mau mampir silakan karena kursi di depan masih banyak ya. Ya masih ramai, masih banyak banget spot kalau misalnya kalian mau dengarkan. Kalau misalnya pengen ikutan berpendapat juga boleh, monggo silakan langsung aja ke arah panggung, ke arah sumber suara. Karena kita sangat terbuka sekali untuk mendengarkan POV dari teman-teman semua. Dan langsung aja kita panggil ya. Untuk yang pertama, mau siapa ya? Kayaknya yang pakai baju timnas warna putih dulu ya. Ini kita nggak tahu nih, kok tiba-tiba dapat dia ya? Dapat dari mana? Nanti kita tanya juga. Ini udah dijual ini. Oh, kan susah dapat ya, makanya kita tanya. Nanti dapatnya dari mana? Nanti jangan lupa ya buat teman-teman yang maju perkenalkan diri dari mana, fans klub apa, segala macam boleh kenalin di sini. Jadi langsung aja kita sambut peserta pertama kita. Ini dia Bapak dosen kita, Andri. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman KPI, selamat malam The Forum Football Fest. Oke, perkenalkan nama saya Andri dari Labuan Bajo. Fans club tidak ada tapi timnas. Oke, teman-teman, hasil kemarin tentu sangat mengecewakan ya bagi kita semua. Menurut saya hasil kemarin adalah tamparan ya bagi kita semua, bagi federasi, bagi para pemain, bagi tim kepelatihan. Ini sepertinya memberikan tamparan kepada kita bahwa kita perlu mengukur diri teman-teman. Selama ini mungkin misalnya media terlalu membesar-besarkan atau terlalu menempatkan timnas kita sebagai tim yang unggulan. Kalau saya sendiri, saya lebih suka timnas kita berada di underdog. Karena itu membuat kita memberikan effort lebih ketika pertandingan. Bahwasanya hasil pertandingan itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya market value teman-teman. Tetapi hasil pertandingan itu ditentukan bagaimana permainan kita selama 90 menit. Dan itu tidak terjadi kemarin. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan hasil yang kita peraih. Jadi menurut saya ke depannya kita perlu sama-sama bisa mengukur diri sejauh mana kapasitas diri kita. Ketika kita lupa bahwa kelas kita masih di level bawah, maka itu tadi yang terjadi adalah overconfidence. Dan itu yang terjadi kemarin. Jadi harapan saya ke depannya, baik federasi, tim kepelatihan dan teman-teman para pemain, itu berbenah. Dan media teman-teman, terus terang, itu punya andil ya selama ini. Bagaimana menempatkan timnas kita, membuat ekspektasi para penonton, para supporter itu tinggi gitu. Saya bersyukur misalnya salah satunya Jebret Media yang selalu mengingatkan kepada para penonton untuk boleh optimis tapi kita harus realistis. Nah yang terjadi sebagian besar media itu memberikan optimisme itu sehingga netizen atau para supporter lupa bahwa kelas kita itu masih jauh berada di bawah Australia, Jepang dan segala macam. Jadi harapan saya untuk pertandingan yang akan datang itu Selasa adalah timnas kita berbenah. Saya lebih suka mereka jadi tim underdog dibandingkan unggulan kita menjadi sombong, maka keluarlah King Indo dan segala macam gitu. Jadi harapan saya Selasa kita bisa meraih poin maksimal, berbenah. Salah satunya sektor belakang ya. Kita dalam beberapa pertandingan terakhir itu kalah dalam bola-bola mati, set piece. Dan itu terjadi lagi, 2 gol dari Australia. Jadi catatan saya mengukur diri lah. Jadi berbenah, kan timnas sekarang punya tim analisis yang punya segalanya, bisa menganalisis dari video-video pertandingan kemarin, ya harusnya di pertandingan besok Selasa itu bisa lebih baik. Kalau tampil tidak maksimal berarti keterlaluan ya. Terakhir pesan saya buat teman-teman, sampaikanlah argumen dengan baik, jangan terlihat emosi, takutnya dikira kalian habis kena parlay ya. Jadi sekian dari saya, selamat malam. Enggak. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak dosen kita. Andri dari Labuan Bajo. Enggak, siapa emang yang main parlay? Siapa? Yang main parlay? Waduh. Ngelempar. Tapi ini merupakan keunikan dari komunitas pandit Indonesia ya. Dari beragam macam profesi. Salah satunya Pak Andri, seorang dosen yang memberikan POV-nya mengenai pertandingan kemarin antara Indonesia dan juga Australia. Betul, tapi kita ingetin ya, dijaga omongannya karena kita nggak ada cut di sini. Nanti betul bakal sekali. Posting di YouTube-nya Jebret Media. Ya. Semuanya full di sini, nggak ada cutting-cuttingan kita di sini. Nah karena di sini juga udah mulai ramai di depan kita, gue juga pengen ngelihat mungkin ada beberapa muka-muka baru yang mungkin belum pernah berkesempatan untuk datang di komunitas pandit Indonesia. Kita akan berikan kesempatan untuk silakan. memberikan. Ada teman-teman yang pengen ngasih pendapatnya soal pertandingan kemarin timnas Indonesia menghadapi Mas yang pakai Australia. jaket hijau nih. Oke. Saya belum pernah nih. Kita kasih tepuk Kita panggil ke depan dulu. Mas Yonda. Let's go. Coba, Mas, namanya siapa Mas? Yonda. Siapa? Yonda. Yonda, dari mana Mas?
Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, tepuk tangan dong. Ini pertama kalinya berarti ya untuk ikutan KPI ya? Pertama kali, first time. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang hadir di The Forum Football Fest ini bisa langsung, kalau pengen memberikan unek-uneknya soal tim nasional Indonesia yang kalah melawan Australia kemarin, langsung merapat ke sini aja ya. Ya langsung aja kita berikan kesempatan untuk Mas Yonda. Yonda. Oke, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini temanya timnas yang kemarin habis kalah lawan Australia dan kita akan melawan Bahrain di GBK nanti. Kemarin gue nobar waktu lawan Australia kan, cuman gue ketinggalan 2 menit gara-gara gue pulang dari kerjaan tuh. Pas gue sampai di kerjaan, gue udah pada rame kan nonton, udah pada seneng gembira ya kan. Nah, senang gembiranya tuh pas sundulan si J.I.Z sama penaltinya Kevin Dix gak masuk. Gue juga ngiranya kalau Kevin Dix yang ngambil penalti, wah gue pede nih masuk nih. Karena di klub di Copenhagen-nya selalu menjadi eksekutor penalti. Dan gue juga kaget kenapa itu gak masuk gitu. Oke lah namanya sepak bola gue juga bisa maklumin itu bisa terjadi. Tapi yang gue impresnya adalah mainnya cepet. Passing pendek ya kan kanan kiri. Cuman yang gue lihat tuh sama kayak Arsenal nggak create peluang main kanan kiri aja. Gue juga mungkin kayaknya paham di lini tengah kita tuh dimatiin oleh Marcelino sama Tom Hay sampai di mana Tom Hay itu disikutkan. Gue paham Australia kenapa pakai strategi kayak gitu. Ya dan Australia itu ngebiarin pemain kita tuh ngebiarin kita main di kanan kiri. Soalnya dia paling Indonesia main crossing, bener kan main crossing dan ada juga dia main crossing bawah. Dan itu hampir berhasil si Reinders dikasih passing bawah kagak gol ya kan. Terus Marcelino harusnya bisa dioper ke Kevin Dix. Itu gua ngeliat kayaknya Marcelino bukan egois, kayaknya dia tuh kesusahan. Ibaratnya udah ngelewatin lawan di pepet 4 atau 3 orang gitu loh. Itu jalannya babak pertama, terus babak kedua ya jauhnya lebih parah ya. Nambah gol lagi. Ya itu buat penonton pada bubar ya kan. Ya gue masih nonton sampai gue ke depan-depan. Penasaran gue itu sama pertandingan nih gimana nih. Dan kalau kata POV orang-orang tuh biasakan nonton sampai akhir. Cuman gue doang yang sampai akhir, yang lain udah pada bubar. Gue sampai ke depan-depan, kata gue, wow itu suara juga dikecilin itu sama panitia sono ya kan. Ya gue mau gue deketin aja sama gue, pas udah priwit ya udah, gue keluar gue mikir kan, ini Kluivert kayaknya nggak ada tegas-tegasnya gitu, minimal teriak ke pemain atau ngomong ini mah diem aja, udah gitu kamera AFC-nya nongolin lagi ke dia begini aja, aduh kata gue, minimal galak Kluivert gitu. Ini gue ngeliatnya malah Pastur yang galak. Oke, kita lewatin tuh. Kalah 5-1. Netizen pada kecewa kan. Gue kecewa cuman udah sesaat cuman habis itu udah diem. Ini mau gak mau lawan Bahrain harus menang. Kalau menurut gue caranya adalah main cantik cuman harus cepet. Karena Bahrain ini kan tim Timur Tengah yang mainnya physical contact kan. Dia mainnya duel-duel udara. Pokoknya intinya main simple tapi cepet gitu. Kayak contoh kayak gaya bermainnya Eliano Reinders itu mainnya cepet banget ya kan. Passing-passing. Terus Oli Romani juga ya kan. Apakah bisa menang lawan Bahrain? Gue optimis bisa menang. Tepuk tangan buat kita semua. Dukung Indonesia lawan Bahrain menang. Pokoknya intinya lawan Bahrain tuh jangan terlalu superior aja. Ya udah biasa aja, yang penting mah main-main aja gitu. Gue feeling bakal menang lawan Bahrain untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekian dari gue Yonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali buat Yonda. Yonda tahan dulu di sini Yonda, kita ngobrol sedikit. Karena pertama kali ya untuk maju di Komunitas Panti Indonesia, perasaannya gimana? Deg-degan sih, cuman kan sering nonton DPI sama KPI juga gitu. Oh, jadi udah tahu euforianya seperti apa, jadi bisa ngerasain experience, tapi setelah ngobrol bersama teman-teman kita, gimana rasanya? Asik sih. Asik Pertama ya? ngobrol sama Joshua tuh,
Joshua dari Depok. Tiba-tiba nanyain Champions League. Udah gitu mau ngeledekin klub gue Inter, ya nggak apa-apa sih. Gue mah cukup realistis aja sama klub Inter gue. Udah nggak usah bahas Champions League. Iya, nggak ada tim gue soalnya. Nggak ada. Tapi karena ini merupakan kesempatan pertama kalinya Mas Yonda, kita mendapatkan buat Mas Yonda ada merchandise. Sebagai kenang-kenangan. Terima kasih banyak Mas Yonda. Datang-datang ya ke Pasti Bisa Coffee di Pancoran Mas Yonda. Oke, kita lanjut. Setelah tadi Mas Yonda udah memberikan unek-uneknya. Betul. Dan harapan kita semua sama ya tadi kayak Mas Yonda ya. Di melawan Bahrain kita harus bisa menang. Feelingnya 3 poin. Feelingnya 3 poin. Pasti keinginan kita pasti untuk mendapatkan 3 poin ya. Tapi nanti kita lihat saja nanti di tanggal 25 dan kita langsung masuk ke siapa nih daftar? Siapa nih? Kayaknya yang tadi cerita naik kereta turun di Pondok Ranji tadi. Tadi ada yang cerita sama gue. Datang naik kereta, di mana turunnya Pondok Ranji. Tapi bukannya pakai jaket biru, justru sabar dulu. Karena gue pengen untuk mengajak Togik untuk maju ke depan. Oke. Ngobrol sedikit. Gik, suasana yang berbeda. Biasanya pasti bisa coffee, sekarang di The Forum Football Fest. Gimana rasanya? Gimana lo ngeliatnya? Gue sih ngelihatnya banyak jersey, pengen beli nggak ada duit gitu. Kayaknya gak cuma lu doang yang ngerasain. Tapi sebenarnya kan banyak. Kalau ngomongin marketnya sekarang kalau kita lihat di samping kanan kita juga ada yang obral 100.000. Jadi sebenarnya banyak sekali tergantung dari dompet kita aja seperti apa. Range harganya bervariasi di sini. Nah jadi langsung aja Gik. Daripada pusing kan dari tadi kan. Langsung aja. Ini juga bikin pusing sebenarnya. Jadi langsung aja keluarkan keluh kesahnya seperti apa. Langsung aja ini dia. Togik. Selamat malam semuanya. Kenalin nama gue Togik. Senang ya, gue tampil lagi di KPI setelah beberapa minggu lalu nggak tampil dan tampilnya di KPI UIS. Tepuk tangan dong buat KPI. Gue yakin teman-teman yang di sini kurang lebih ada beberapa orang banyak kritikan lah terkait tema kita malam ini, yaitu tetap mencintai timnas meski ada rasa kecewa. Gue yakin kalian pasti banyak kritikan yang untuk mendukung timnas lebih baik lagi. Jadi menurut gua untuk Bapak yang tiba-tiba posting feed menyuarakan agar mendukung timnas baik menang mau kalah kayaknya nggak penting deh. Karena apapun yang terjadi gue yakin kita di sini sebagai supporter mau kita kalah berapa kali pun kita akan dukung timnas. Dan di pertandingan kemarin ketika menghadapi Australia, kalau gue pribadi ya menurut gue murni kesalahan ganti pelatih. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa ganti pelatih yang gue maksud adalah bukan salah di penggantinya, tapi keputusannya. Semua orang tahu lah, orang awam yang tentang sepak bola aja tahu kalau sepak bola itu adalah olahraga tim, bukan individu. Lu cuman punya waktu 3 hari, menurut gue sesuatu hal yang berat, bahkan sesuatu yang mustahil untuk membangun sebuah chemistry. Lu bisa bilang kalau Messi Hurst market value-nya 173 miliar. Tapi faktanya J.I. Jazz dan Rizky Ridho lebih pakem dibanding J.I. Jazz sama Messi Hurst. Nah jadi benar kata Pak dosen tadi bahwa nggak bisa berpatokan sama market value. Buktinya J.I. Jazz ketika pandemnya dengan Rizky Ridho lebih kokoh gitu. Itu yang membuktikan bahwa chemistry sepenting itu kayak gitu. Terus kemarin ya ada fans Barca di sini. Barca mainnya high defensive plan ya bang. Betul kan? Nah kemarin gue ngelihat beberapa kali timnas menerapkan itu. Ini menurut gue malah resiko banget gitu. Lu cuman punya waktu 3 hari, bagaimana lu bisa ngebangun chemistry yang mana strategi ini butuh komunikasi yang benar-benar bagus banget. Lu bisa menjaga garis pertahanan yang sama antar back gitu. Nah menurut gue 3 hari ini gak cukup untuk ngebangun itu semuanya. Makanya ini yang buat gue terkadang mikir pelatih yang punya filosofi itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika pelatih punya filosofi tapi dia menyesuaikan sama lawan yang akan dia lawan gitu. Nah kemarin ini tuh makanan Australia banget. Ini tuh gaya permainan mereka baik di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia. Mereka selalu memanfaatkan nunggu dulu negatif football baru memanfaatkan momentum untuk mencetak gol. Nah yang kemarin itu menurut gue fix ini Patrick Kluivert salah strategi dalam pertandingan menghadapi Australia. Gue sih nggak banyak maksudnya untuk pertandingan Bahrain nanti
dibilang optimis, gue nggak optimis banget. Sama kayak jawaban Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa ini pertandingan berat. Apalagi tim gue mentalnya lagi down kayak gitu. Cuman gue berharap banget menang karena gue takut sama salah satu tweet di X yang mengatakan kalau seandainya timnas kalah, supporter akan ricuh, ribut, dan akhirnya PSSI disanksi lagi. Gue nggak mau itu terjadi, makanya gue berharap timnas menghadapi Bahrain nanti mendapatkan momentum balik lagi lah. Sama halnya seperti kita kalah menghadapi Jepang, kemudian menang menghadapi Arab Saudi. Cukup sekian dari gue, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Togi. Sini dulu, Gi. Sini dulu. Oh iya, lupa gue. Sabar. Gimana, Gi? Away day ke The Forum Bintaro, lu udah dapat jersey apa aja? Belum ada, gue baru nyampe bang. Tapi rencana lu mau beli jersey di sini? Kayaknya enggak deh. Gue masih mentingin makan dulu. Sulit. Bertahan hidup dulu ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita langsung kasih aja nih. Kita kasih aja ini dia buat Togi. Ada bingkisan buat Togi nanti. Siapa tuh bisa dipakai buat naik kereta ya. Terima kasih banyak Togi. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan lagi untuk Togi. Oke. Dev, karena kita berada di Forum Football Fest. Pastinya sangat spesial. Dan kita kedatangan tamu yang spesial juga, Dev. Betul. Karena kalau tadi kan udah kita dengar argumen-argumen dari netizen ya. Perwakilan netizen ya. Ini ada siapa lagi nih, Boy? Ini sekarang kita kedatangan memang kita langsung ya. Penggiat sepak bola. Jadi ini merupakan ex pemain yang dulu juga pernah menjuarai Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. Sempat juga menjadi asisten coach di beberapa klub dan juga menjadi head coach di Persiraja Banda Aceh. Udah ada Coach Akmal ya, dan juga kita kedatangan juga CEO dari Jebret Media. Ya. Bang, Bapak Valentino Jebret Simanjuntak. Kita tadi sudah sebutkan CV-nya seperti apa, kita langsung panggil aja ke depannya. Betul, kita tembak ya. Coach Akmal. Coach Akmal, waduh langsung maju ke depan. Oke. Siap, apa kabar Coach Akmal? Siap, ya deg-degan juga sih baru pertama kali biasa ngomong depan anak-anak, kan, depan pemain. Gue ngomong depan pengamat semua nih di sini. Ya kan, nanti gue yang dikritik lagi kan. Ya kan? Ngeri juga sih kadang-kadang deg-degan juga. Profesional, lumayan bola, ngelatih juga. Latih bola lagi bukan futsal. Itu yang kita dengarkan kan malah. Siap. Oke, langsung aja kita dengarkan ini dia pendapat dari Coach Akmal. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman? Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini pertama kali gue kesini. Padahal rumah gue deket di sektor 9. Gue ingin bersilaturahmi dengan Jebret Media, teman-teman gue. Udah kayak keluarga sendiri. Terutama sama kayak Bang Valen. Tepuk tangan dong untuk Jebret Media. Ya, udah lama nih Bang Valen gak ada dipanggil-panggil. Padahal lagi di Jakarta sekarang. Ya. Oke, gue, ya Bang. Siap Bang, ya siap. Sekarang nama gue Coach Akmal, biasa gue dipanggil Coach WA. Gue sekarang di Akademi di Bina Banua. Sebelumnya kemarin di PSS Sleman sebagai asisten pelatih. Sebelum juga pernah di Persija Development, pernah di Persiraja Banda Aceh waktu di stop kerusuhan Kanjuruhan sebagai head coach. Kali ini kita membahas tetap mencintai timnas meski ada rasa kecewa. Sebenarnya sih sah-sah aja ya sebagai pengamat atau teman-teman semuanya mengomentari. Tapi gue sebagai pelatih dan sebagai pelaku ini beda lagi gitu loh. Ya sah-sah aja sih mengomentari seperti apa. Tapi gue berpikir satu sebagai pelatih tadi ada yang bilang pelatih ini salah. Ya pelatih itu ada salah, ada benar, ada kurang, ada lebih. Wajar sah-sah aja. Gue kembali lagi, Patrick Kluivert tuh nggak semudah itu dia menangani tim yang saat itu dia tangani. Dan tinggal sisa 4 pertandingan kalau salah ya, 3 ya kemarinnya. 3 pertandingan. Bagaimana dia membentuk chemistry, bagaimana dia tahu karakter semua pemain itu cara yang sangat sulit untuk di sebuah tim. Walaupun pemain-pemain ini udah profesional semuanya. Kalau bagi gue sulit ya, apalagi gue pernah merasakan menjadi pemain itu nggak gampang gitu loh. Ya, pemain itu kan juga harus tahu di dalam tim itu chemistry seperti apa. Dari belakang nih ke depan dia maunya apa ya, pemain gelandang maunya apa ya, gitu loh. Jadi masing-masing juga belum tahu dan pemahaman dari pelatih itu seperti apa, itu sulit. Sekarang filosofinya nih kita belum tahu nih, gue belum tahu nih ya kalau filosofinya Patrick Kluivert ya, kayak belum tahu deh kayak apa nih. Kalau Sintayong kan kemarin kan banyak bertahan,
ya kan, kalau enggak lebih compact defense ya. Kalau parkir bus itu kata-kata biasa, kalau kita pelatih compact defense, lebih banyak compact ya. Jadi kita nunggu untuk counter attack. Tapi kemarin kalau gue lihat dari game plan-nya, Patrick Kluivert itu yaitu dia lebih ke high pressing. Bagaimana dia udah build up Australia, dia tuh langsung high pressing. Tapi dengan high pressing itu kita harus punya struktur yang kuat. Tapi kemarin gue nggak lihat punya struktur yang kuat untuk sebagai pemain. Jadi pas dia high pressing, nah ini ketinggalan nih. Yang gue lihat tuh gol kedua kalau nggak salah. Gol kedua tuh kelihatan banget. Ya akhirnya ini dua-duanya naik, akhirnya kena counter. Ya kan kena counter, akhirnya 1 lawan 1, 1-on-1 sama pass sama goalkeeper. Nah itu bagi gue itu juga, gue juga banyak belajar juga dari situ bagaimana kita sebelum kita membangun tim itu, karakter tim itu, bagaimana kita juga pertama kita membenahi yaitu defend, baru kita menyerang. Nah di sini gue kadang berpikir ya emang nggak mudah sebagai seorang head coach ya membenahi itu semua. Nah inilah staff-staff ini yang nanti bisa memperbaiki, mengevaluasi apa kekurangan tim itu. Ya kalau sebagai kita mungkin pengamat, oh ya ini itu ya sah-sah aja sih, nggak haram, maksudnya banyak komentar. Tapi sebagai pelatih itu tuh sulit banget gitu loh. Apalagi gue juga pernah menangani kemarin kayak di Persiraja, pemain-pemain yang baru 2 minggu seleksi dan abis itu gue harus main lawan PSMS Medan. Dan gue harus benar-benar menciptakan tim itu gitu loh. Ya, dan sekarang gue di akademi, bagaimana sekarang gue menciptakan individu pemain. Beda kan sama pemain sama kalau profesional itu kan udah tim. Tapi kalau akademi ini kita pemain menciptakan. Ya alhamdulillah yang gue pernah ciptakan itu sekarang Rio Hanan, Rio Fahmi, Ferrari, ya Cahya Supriyadi. Alhamdulillah mereka bisa memberikan kontribusi di timnas gitu loh. Ya Doni Pamungkas, kita menciptakan tuh dari development, bukan kita menciptakan tim. Gitu. Karena bagi gue tim yang bagus itu diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas gitu loh. Kalau bukan kita tim, intinya ayo tim gue mau bagus nih. Ya kan segala cara kita mempermainkan. Kan gak gitu juga gitu loh. Ya inilah kecewa. Pasti gue sebagai pelaku sepak bola, saat ini gue juga sebagai pelatih, gue kecewa dengan hasil kemarin kalah 5-1 dengan Australia. Tapi di situ kita juga belajar juga gitu. Jangan kita kalah tapi kita nggak belajar. Gitu. Bagaimana kita bisa belajar dari kekalahan itu. Pasti evaluasi banyak banget yang dievaluasi sama Patrick Kluivert. Ya. Oh iya Coach Akmal, itu gimana kesalahan pemain yang dari penalti mentok tiang itu normal, biasa. Pemain banyak punya salah kok normal. Normal, ya kan. Bunuh diri juga normal. Tapi kemarin bagi gue itu tim. Sepak bola ini permainan kolektif, permainan tim. Kalah semua, menang semuanya. Gue selalu menerapkan itu pada anak-anak sampai saat ini bagaimana kita punya rasa bertanggung jawab untuk tim. Bagaimana kita ya kalah semua, menang semua gitu loh. Ya emang nggak mudah sepak bola ini. Apalagi sekarang ilmu sepak bola itu semakin berkembang. Ya semakin berkembang. Bagaimana kita juga belajar. Ya mungkin itu aja dari gue. Ya mungkin ini salah satu unek-unek gue yang gue sampaikan pada teman-teman semuanya. Ya insya Allah kita bisa sharing. Alhamdulillah kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Akmal ini pandangan yang menurut gue jarang didapatkan. Jadi ada pemahaman dan juga kualitas pemain. Itu sangat-sangat menarik sekali untuk dibahas memang ya. Tapi gue penasaran Coach Akmal. Coach Akmal dulu kan ketika bermain posisinya adalah wingback ya? Nah. Wingback. Kalau ngelihat stok wingback sekarang di timnas Indonesia, ada Kevin Dix di kanan, ada Kevin Dix, Sandy Walsh, di kiri ada Jaden Dance, ada juga si Pratama Arhan, Asnawi juga banyak. Menurut Coach Akmal, siapa yang pantas mengisi wingback timnas Indonesia saat ini? Baik, bagi gue semua pemain itu bisa mengisi wingback. Yang penting dia mengerti bagaimana prinsip dalam bermain, transisi bertahan dan menyerang, selesai. Oke. Itu dia. Tapi kalau Coach Akmal sendiri prefer siapa? Coach? Wingback nih. Wingback di kanan apa kiri? Dua-duanya. Kanan dan kiri. Kevin Dix oke. Kevin Dix di kanan. Verdong juga kemarin Verdong juga oke. Oke. Dan Verdong bisa main dua, kemarin bisa di center back sama di wingback. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Coach Akmal teman-teman. Ini kita kasih oleh-oleh Coach Akmal. Iya, kita kasih oleh-oleh nih. Silakan Coach Akmal, ini jersey fantasi tim nasional Indonesia. Ukurannya pas ini buat Coach Akmal. Boleh, dibuka. Tepuk tangan sekali lagi. Difoto dulu, ada yang foto. Coach Akmal. Oke.
Oke. Oke. Terima kasih Coach Akmal. Coach Akmal terima kasih atas pendapatnya. Lanjut main bola ya nanti Coach. Coach Akmal main bola? Ikut main bola. Ya kita yang jadi kiper enak dong. Ada dari teman-teman di sini. Abang. Ya karena siapapun yang maju nanti akan mendapatkan bingkisan. Iya Bang. Langsung aja ini kayaknya udah ada yang gak sabar pengen maju. Iya. Wah langsung manggut. Datang jauh-jauh dari Depok. Juga menggunakan kereta. Turun di stasiun Pondok Ranji. Betul sekali, kita sambut saja. Please welcome Joshua. Joshua dari Depok. Silakan Joshua. Kita selalu mengapresiasi Joshua walaupun dia berkebutuhan khusus tapi dia selalu semangatnya untuk sepak bola nasional ini sangat tinggi ya. Jadi sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Joshua. Tiga, Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat menaikkan ibadah puasa walaupun udah mau lebaran tinggal 9 hari. Tetap mencintai timnas meski ada rasa kecewa. Kecewanya kenapa? Digebok Australia 1-5. Terus kemudian besok lawan Bahrain harus bisa lebih baik lagi. Lawan Bahrain. Terus kemudian stok back kita lagi banyak nih. Kalau backnya berkurang berarti dibutuhkan yang namanya gelandang atau striker. Bisalah dibutuhkan. Kita harus wajib balas pas lawan Bahrain Selasa besok. Skornya 3-2. Yang golin Ragnar sama Marcel. Ragnar dan Marcel kemungkinan dia akan cetak 2 dan 1 gol. Sebagian ada yang absen. Yaitu Nadeo, terus kemudian Ferrari, Hoki Caraka, sama Arhan. Arhan ikut absen. Lebih banyak timnasnya ke pemain luar dibandingkan kita. Bagaimana caranya? Wajib menang atas Bahrain dan Cina. Kalau bisa menang dari Jepang, sapu bersih semuanya, Piala Dunia sudah datang. Sudah nunggu sejak 38 artinya 7 tahun sebelum merdeka lah. 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Piala Dunianya tetap kita incer, wajib menang 3 poin. Kalau nggak menang 3 poin dosa. 1 poin cukup. 1 poin itu peringkat 4. Nah bagaimana timnas bisa kecewa? Harus bermain cepat. Kalau Arab Saudi mainnya terlalu lincah. Kalau kita cepat. Kalau tim-tim dari Arab, semoga hasil 3-2 yang Selasa besok wajib menang. Kalau menang 2 laga lagi lawan Asia Timur harus menang demi bisa ke Piala Dunia. Saya John Joshua, terima kasih dan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat Lebaran bagi yang merayakan. Tepuk tangan buat Joshua, mantap. Joshua jauh-jauh dari Depok kita kasih hadiah ini. Kita kasih bingkisan buat Joshua. Lihat ke kamera dulu, pose. Iya. Tangannya mana? Tangannya mana? Yoi. Terima kasih banyak Joshua. Sebuah keunikan dalam komunitas Pandit Indonesia ya. Sangat beragam sekali kita. Yoi, karena di KPI ini kita membuka kesempatan buat semua orang untuk memberikan argumennya soal sepak bola. Termasuk Joshua tadi. Ya, Joshua sudah menurutakan POV-nya seperti apa, bahkan mengucapkan selamat lebaran. Yoi. Bentar lagi lebaran soalnya. Yoi. Nah, kita kedatangan juga, ini kemarin gue waktu nonton bareng di sebelah. Gue nonton beliau ini. Nonton beliau? Jadi bertiga kan kemarin kan. Ada Diani, ada Coach RD sama beliau ini nih. Oke. Kebetulan gue gak tahu orang gak boleh dipanggil Dav, silakan. Jadi Diani juga merupakan expert di bidang sportcaster ya. Oke. Sempat beberapa kali ngebawain tim nasional Indonesia. Oke. Jadi play by play juga. Oke. Soal apa-apa sepak bola kita bisa bilang ya. Ini kita kasih tepuk tangan untuk Yose. Bukan bang. Nanti bang. Oke. Alhamdulillah. Bang Yose ya? Yes, Yose. Apa kabar? Bang Yose? Alhamdulillah kabar baik. Bismillah 3 poin nanti di GBK. Amin. Amin. Yes.
Gue kemarin nonton soalnya. Beliau ini. Pas banget ya. Suaranya menghiasi skena sepak bola Indonesia. Suaranya beda sama kita ya. Suaranya lebih berat ya. Kita kan cempreng-cempreng gitu ya. Ya betul sekali. Cempreng sekali memang. Oke, langsung aja kita dengarkan. Ini dia argumen dari Bung Yose. Thank you. Selamat malam teman-teman DPI semuanya. Kenalin di sini gue Yose Satria. Gue juga masih bisa dibilang gue anak kemarin sore. Gue juga tadinya mau ikut CAF yang waktu itu challenge, cuman gue belum kesampaian nih kayaknya nih. Season 3. Oke, nih gue gak tahu nih tapi tadi tiba-tiba langsung dikasih jebret gitu untuk langsung speak up dan juga open mic. Gue gak tahu nih Gerardo kita open mic atau gimana nih. Oke, soal timnas ya. Oke, kita timnas itu kemarin alhamdulillah puji Tuhan. Kemarin kita timnas adalah pertandingan timnas itu yang ke-7 kalau gak salah. Karena kita punya 10 match di ronde ketiga, kita masih ada kurang lebih sisa 3 match lagi. Ini kalau hitung-hitungan secara matematika kemungkinan runner up itu tipis banget. Kalau memang mau runner up berarti di 3 match tersisa ini kita ketika menjamu Bahrain, menjamu Cina dan away ke Jepang. Itu harus totalnya 9 poin. Tapi kayaknya kemungkinan tipis walaupun masih ada harapan. Nah tapi kalau kita lihat dari statistik dan juga Patrick Kluivert dan sebagainya, formasi yang kemarin itu ketika pertandingan ke-7 memang agak riskan ya. Dimana Patrick Kluivert memanfaatkan di lini tengah Tom Hai dan juga kita lihat kemarin Nathan Choaon. Which is kita tahu seorang lini tengah itu biasanya Tom Hai dan juga Ivar Henner. Itu yang akan biasanya saling mengisi juga. Ada Bang Puts, izin Bang Puts. Izin merapat di sini Yose, izin merapat. Nah, terus balik lagi soal lini tengah, kemarin yang kita sayangkan itu kemarin yang harusnya minimal 1 poin ketika kita match ke-6, tapi kemarin nggak bisa. Kita harapkan belajar dari kesalahan, semoga match ke depan, match ke-7 di lini tengah setidaknya akan ada penyesuaian. Setidaknya Nathan Choaon akan disesuaikan, karena kita tahu Nathan di lini tengah itu terakhir bermain itu di bulan Agustus ketika Swansea di Divisi Championship menjamu Preston waktu itu gitu. Ya kurang lebih kita harapkan di sisa waktu ini kita bisa maksimal, at least kita bisa kuota Piala Dunia sudah bertambah ya. Zona Asia yang tahun 2022 ada 4 kuota, 4,5. 2026 ada kurang lebih 8 kuota. Kita harapkan insya Allah Indonesia akan juga tampil bagian dalam Piala Dunia 2026. Kapan lagi gitu kan? Ada kata amin? Amin, yes. Kita harapkan juga 2026 karena momennya sangat-sangat bagus. Ada 4 kuota tambahan di Piala Dunia untuk benua Asia. Kita harapkan Indonesia terakhir tahun 1938 dengan nama Hindia Belanda kembali tampil di Piala Dunia. Kurang lebih itu aja. Kalaupun nanti ada teman-teman yang mungkin misalnya intinya kita menjadi netizen yang cerdas juga, jaga tangan kita. At least kalau kita nggak bisa datang ke GBK, kita bisa untuk cukup berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga jaga jempol kita supaya jempol kita itu tidak langsung menyerang akun Instagramnya Bahrain atau FIFA. Jadi kita lebih jaga jempol dan lebih wise lagi. Cukup sekian dari saya, semoga bisa menambah value dan juga teman-teman. Bismillah, 3 poin, amin. Yes. Gue Yose Satria, selamat malam dan see ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Yose Satria. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gila. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bung Yose. Bagian dua, oke gimana? Biasanya kan di TV nih. Ya, gue masih belajar kok, kita sama. Kita sama. Siap. Cuman lu kan di DBI, gue masih di sebelah sana. Nanti kita tukar tempat apa? Boleh. Masih sportcaster merintis kita. Siap. Kita masih merintis lah kita. Bismillah lah ya, siap. Tapi biasanya di TV tandemnya sama Bung Adiani, sama Coach RD. Sekarang di hadapan teman-teman ini gimana rasanya? Ini kita insya Allah di sini alhamdulillah ya bisa nambah teman-teman baru juga. Tadi lihat juga Joshua, juga keren banget Joshua. Gue bisa nambah teman di sini juga, ada juga. Sebenarnya gue dipanggil itu ada 2 dari Gerardo sama dari Bang Puts gitu. Jadi gue sering lihat story-nya Gerardo, kayaknya seru nih. Dia ikut sering open mic di Depok juga kalau nggak salah ya.
terus stand up juga Depok, terus juga dia kalau insya Allah ke depan kalau misalnya ada yang DBI yang di malam Jumat tuh yang di Kamis di daerah Pancoran ya. Insya Allah kita bisa datang lagi lah. Siap. Nambah networking siap. Prinsip gue adalah banyak teman, banyak rezeki coy. Amin ya. Amin. Yes. Amin. Terima Banyak kasih. rezeki dong cuan. Sama-sama. Kita kasih Thank you, sebagai bye. Wis, terima kasih dari DBI. Bismillah, terima kasih. Oh nyala kamera, oke. Ada hashtagnya atau apa enggak deh? Oh udah, bilang aja. Terima kasih Jubret, semoga ke depan bisa kerja bareng kita semua. Amin. Abang, masih Abang. Gimana bang? Gimana? Besok gua rumah deket Tanjung Duren, Bang Valen. Oh siap. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Gak apa-apa. Siap. Astagfirullah. Yang penting hati tetap oke ya, hati tetap baik ya. Oh siap, Bang Puts, siap. Iya. Ya. Siap, ya. Bang Valen ini memang Raffi Ahmadnya sepak bola ya memang ya. Mantap. Di Tanjung Duren Nobar kita ketemu lagi Bang ya. Nanti gue nempel sama teman-teman deh Tanjung Duren. Rumah gue di belakang Tanjung Duren Bang. Oh siap, Holy Wings mantap. Lumayan ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Yose. Tapi rame banget di KPI edisi di The Forum Football Fest ini. Selain tadi ada Yose yang juga merupakan sportcaster. Betul. Ada CEO Jebret Media tadi Bang Valen. Ada Bang Puma juga. Yang punya tempat juga tadi. Ada dari KJTI juga, ada Mas Budi Prasetyo, ada juga Yusa Nugraha. Kita jadikan sebagai penutup nanti ya. Yusa, nanti ngomong ya. Iya Mas Budi Prasetyo. Iya dari KJTI. Waduh. Oh. Pengen bahas, pengen ngomong, bahaya. Oke kita lanjut, ada siapa lagi nih Faye? Sekarang yang megang Gerardo Bang. Pandes pecah ya. Tapi ada teman Gerardo seperti yang pengen maju di sebelah Gerardo ini udah menggunakan baju Persik Kediri. Kita lihat aja relasinya dengan Arthur Irawan seperti apa ya. Wah, langsung ditembak. Padahal katanya mau membuat perpecahan di sini. Nah iya kita tanya aja langsung, kita panggil ke depan ya. Ayo kita sambut untuk Houston. Wey. Halo semuanya. Wey. Selamat malam. Kayak udah gak sabar, langsung aja kali ya kita kasih tempat. Ini langsung dia. banget nih. Langsung banget udah. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Dapat nasi kan dok? Nasi kan? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk pertandingan kemarin ya Indonesia lawan Australia, gue bangga kok. Tapi sama Australia. Serius beneran. Mainnya bagus banget. Lagi juga netizen gue bingung gitu. Maksudnya bule lawan bule yang kalah Indonesia. Maksudnya lo heran ke bule lawan bule yang kalah Indonesia dari mana anjir? Bingung aja. Bingung aja gitu. Ya tapi mestinya diapresiasi lah. Mereka kan teman-teman, saudara-saudara kita juga kan. Walaupun diaspora mereka ada darah keturunan Indonesia. Mereka punya warga negara Indonesia sekarang dan mesti diapresiasi juga. Apalagi besok lawan Bahrain, ya saya juga kemungkinan akan nonton ke stadion ya. Saya tetap akan mendukung Australia. Ya, jadi menurut saya gini loh, menanggapi soal isu-isu kayak di Twitter banyak yang bilang Kluivert out. Menurut gue sih ya mendingan nggak usah di-outin, lo abis ngancurin, lo tinggalin, lo makan gaji buta lo. Mendingan tambahin gitu, 3 tahun lo tanggung jawab, Piala Dunia bawa lagi gitu. Kasih kesempatan lagi sih kalau menurut gue. Dan untuk yang terakhir juga, yang lagi rame juga kan. Kita kasih kesempatan juga lah guys buat Pak Erick Thohir gitu. Kesempatan buat ngebenahin liga. Gue Muhammad Pangeston, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak ikutan. Houston. Ditayangin. Nama IG-nya apa Houston? Euston Mohamed, Euston Mohamed, M-nya 2, E-U-S-T-O-N.
dipotong, masukin TikTok, udah rame. Udah siap, udah nyiapin tempat kerja baru ya katanya? Enggak juga sih. Ada nggak jebret? Mau nebar CV nih? Mau nebar CV nih? Ada nggak? Tapi gak apa-apa. Itulah keunikan dari komunitas Padit Indonesia. Kita punya POV yang berbeda dan pastinya kita akan menerima apapun perbedaannya. Dan karena sudah memberikan, wah ini POV yang sangat berbeda sekali dari Houston, kita kasih bingkisan lagi. Ini dia. Ini dia. Houston. Pose ke kamera, pose ke kamera. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Houston. Thank you. Gila. Gue gak habis pikir sih. Ya, bule lawan bule yang kalah Indonesia. Tapi itu sebuah POV yang berbeda yang jarang. Bukan gue yang ngomong, gue mengutip doang tadi. Mengutip doang. Bukan gue yang ngomong ya. Mengutip gue. Kita hanya mengutip tadi pernyataan dari Houston. Kita lanjut lagi ya. Karena masih ada beberapa teman-teman kita juga yang ingin mengutarakan pendapatnya. Yang mana dulu dah? Kita sebelahnya aja jadi. Yang katanya udah gak sabar buat ngasih argumennya juga. Udah siap pakai jersey Timnas bername set Raisa 90. Raisa 90, bukan seorang pemain bola tapi ternyata ditaruh namanya di belakang punggung ya. Itu dia, langsung kita sambut. Ini dia, Gerardo. Silakan Gerardo, ditutup acaranya. Cek. Apa? Kenapa? Oke. Ya, semuanya terima kasih udah datang. Cek, oke. Selamat malam, The Forum Sports Hub. Asik. Luar biasa, boleh dulu dong tepuk tangan buat teman-teman KP yang ada di sini, buat teman-teman tenan juga yang udah hadir meramaikan. Ya kita langsung ini ya ngebahas soal kemarin pertandingan Timnas. Ya kita tahu ini adalah hasil yang mengecewakan. Dan gimana ya, gue tuh kayak dari yang gue lihat, ya memang banyak yang kemarin ya video komunitas Pandit Indonesia di episode sebelumnya, kita banyak di komen kan dibilang katanya, ini mah apa ternak STY katanya gitu. Ternak STY ini mah nggak move on gitu kan. Ya kalau gue dibilang kayak ini juga nih orang nggak move on ya. Sekarang gue mau bilang ya memang gitu kan. Memang pada kenyataannya kita masih susah move on. Ya kan football is life. Sekarang kita compare sepak bola sama kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menemukan cinta yang akhirnya bisa melengkapi teman-teman. Tadinya kita kayak merasa kekurangan. Kok apa ya, kenapa apa yang kita butuhkan di sepak bola kita nih masih kurang gitu ya. Kayaknya udah berusaha tapi kok belum dapet. Akhirnya datang seseorang yang bisa menyempurnakan apa yang kita inginkan gitu ya. Dalam konteks sepak bola. Lalu akhirnya memang awalnya namanya hubungan kan tidak berjalan dengan lancar ya. Di sepak bola, ini konteksnya sepak bola ya. Tapi bisa di-compare nih ke dunia percintaan nih. Ya itu tadi. Iya, lagunya Raisa kebetulan namanya Raisa gitu kan tadi di-compare. Awalnya memang berjalan nggak terlalu baik. Kita waktu itu pertama kali kedatangan pelatih yang sebelumnya Coach Sintayong, kita harus mendapatkan hasil yang kurang baik di kualifikasi World Cup 2022 waktu itu ya. Terus lama-kelamaan akhirnya kan kita melihat perkembangannya. Mulai kebentuklah pola permainan, mulai kebentuklah kelihatan mana pemain yang menonjol, pemain yang diinginkan yang kita pengen lihat. Oh dia harusnya tampilnya kayak gini nih. Muncullah nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, The Wonderkid waktu itu. Lalu kemudian datang lagi teman-teman pemain keturunan kita, Justin Hapner melengkapi lini belakang, lalu juga ada Martin Paes di kloter-kloter terakhir, Ivar Jenner, yang pasti teman-teman semua kenal lah pemain-pemain ini yang kemarin ketika kita merasakan di AFF, ada dan gak adanya, itu berpengaruh banget gitu kan. Akhirnya lambat laun kita menemukan hal yang kita inginkan di sepak bola kita. Menakutkan di Asia, kita datang di Piala Asia dengan luar biasa, lalu kemudian di Piala Asia U23 ya teman-teman pasti gak bisa lupa lah dari momen itu. Sampai akhirnya di perjalanan terus, berjalan terus, kualifikasi Piala Dunia 2026, hal-hal yang kita inginkan, Piala Dunia 2026. Gue nggak apa-apa sama pergantian pelatih, tapi kenapa caranya seperti ini gitu loh ya kan, yang selalu kita pertanyakan gitu loh. Di momen yang ketika kita di tengah-tengah bertarung, kemudian diganti komandonya gitu, pasti akan berpengaruh ke ya entah ke pola permainan juga pola serangan kita. Dari yang gue lihat kemarin, entah kenapa gue, kalau dari sisi gue ya, ada beberapa pemain yang gue pertanyakan kenapa harus dia dimainkan dari awal. Misalnya seperti Ivar Jenner dan Tom Haye itu udah duet maut di lini tengah kita. Berasa banget ketika di beberapa match sebelumnya, sorry gue lupa spesifiknya, ada akumulasi ya, Ivar Jenner sempat gak main ya, akumulasi ya. Digantikan Nathan di gelandang dan itu berasa banget. Agak ada sedikit kreasi, apalagi Nathan tipenya yang brak-bruk buang bola, Ivar Jenner tuh yang stylish. Dan itu berasa banget. Tiba-tiba kemarin Tom Haye dipasangkan dengan Nathan, di back tengahnya malah ada Calvin Verdong. Calvin Verdong ini di match-match sebelumnya, dia kan diprosesi sebagai left wing back LWB ya. Dia bisa bertahan dan bisa menyerang, makanya kenapa dia ditaruh di LWB.
Yang gue bingung kemarin itu, yang timbul pertanyaan ketika gue nonton, dia ditaruh di back tengah. Di kiri ada Dean James, otomatis Verdong yang biasanya bisa nyerang, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau dia posnya terlalu jauh dari posisi back tengah, otomatis kelar lah itu pertahanan kita. Toh itu Verdong tetap stay sama Mes dan Jay aja udah di situ. Masih aja kita kebobolan kan dari umpan terobosan itu dari gol-golnya Australia. Lalu gue juga mempertanyakan kenapa Jay akhirnya duet mautnya sama Ridonya dicadangin dulu. Karena kita tahu bahwa Jay sama Rido udah pakem. Di pertandingan sebelumnya kita lihat Bahrain sama China, Mes agak sedikit keteteran. Bukan jelek ya, gue gak bilang Mes jelek, tapi agak sedikit keteteran. Jadinya kayak nggak kelihatan lah bahwa ini ada miskom di lini belakang. Terus gue ngerasa kita sayang banget punya Ole Romaini kemarin. Ole Romaini tuh kayak kayak plot hole yang kita tunggu-tunggu, yang kita rasakan selama beberapa masa di pelatih sebelumnya. Kita punya Rafael Stork dan Ragnar Oratmangun di wing kiri dan kanan, tapi kayaknya ada kekurangan gitu di tengah. Makanya kita kayak akhirnya tengah-tengahnya ganti, tiba-tiba false nine dengan Marcelino, tiba-tiba Hoki secara surprise dimainkan, tiba-tiba Hoki dimainin terus di senior, di U23-nya kok malah enggak gitu kan, kita bertanya-tanya kan. Begitu datang oleh Romaini, ternyata permainannya malah, maksudnya datang di waktu yang tidak tepat gitu kan. Lawan Australia, kita main highlight defense, main total football ya kata teman-teman netizen semua ya, total football, nyerang terus menerus sampai kita lupa yang kita lawan adalah Australia. Australia yang udah tahu caranya lolos Piala Dunia karena dia udah pernah lolos Piala Dunia berkali-kali. Gue bisa ngeliat kayak di Liga Champions kita punya Real Madrid yang dibilang mental juara, DNA Eropa. Dia udah tahu caranya juara even dia kemarin dari playoff. Begitu juga mungkin gue compare sama posisinya Australia. Bukan kualitas timnya sama ya, maksudnya Australia. Udah biasa lolos ke Piala Dunia, dia udah punya pengalaman, dia tahu cara mengantisipasi gimana perjalanan selama kualifikasi sampai ke Piala Dunia. Even kita pemain-pemain kita ada dari Eropa, pemain-pemain internasional, tapi yang harus gue garis bawahi adalah mereka pemain profesional yang belum pernah mungkin jadi pemain timnas. Ketika lu walaupun di Eropa value lu tinggi dengan klub, gue rasa ketika bermain dengan timnas, lu akan mengalami sesuatu yang berbeda lagi. Sistem yang berbeda dengan yang biasa di klub, sistem kompetisinya berbeda, auranya berbeda ya kan. Biasa kalau di klub cuma supporter biasa, ini antar negara ada pride kenegaraan yang lu bawa di situ. Dan beberapa pemain, gue nggak bilang pride negaranya kurang, tapi ya mungkin jam terbang internasionalnya bersama timnas itu masih kurang dan ini terlihat di sini. Harapan gue buat lawan Bahrain, kalau dibilang kayak kalian maunya instan doang, gue rasa di saat kayak gini kita udah susah lagi nih. Kalau orang bilang katanya kita yang mengkritik permainan kemarin itu nggak suka sama proses, nggak percaya sama proses, justru kita mempertanyakan karena kita percaya proses gitu kan. Luis Milla tiba-tiba dipecat, kita mempertanyakan. Sintayong tiba-tiba dipecat, kita mempertanyakan. Kenapa kita mempertanyakan? Karena ada proses yang udah dibangun, yang kemudian di-cut gitu aja. Gitu loh, di-cut gitu aja. Dan kalau dibilang sekarang mau nunggu proses, oke, proses nih. Anggaplah 2 pertandingan ini jadikan laga uji coba untuk perkenalan pemain, Australia dan juga Bahrain. Nanti habis itu kita mau gimana? Nunggu Piala Dunia selanjutnya lagi. Kita ngulang lagi tuh dari jauh gitu kan. Tapi ya balik lagi, gue cuma netizen yang bisa bersuara, gue cuma fans timnas yang punya keresahan. Pada akhirnya keputusan dan juga apa yang bisa dilakukan itu semuanya kembali ke bapak-bapak yang berwenang di sana. Tapi biarpun bagaimanapun harus gue luruskan lagi, apapun kondisinya, gue akan tetap support timnas Indonesia. Mau itu kalah dan menang, gue akan tetap ada di sana dengan lambang Garuda. Gerardo, selamat malam, terima kasih. Terima kasih banyak Gerardo. Gerardo akan mendapatkan hadiah, enggak ya? Enggak ya? Mau jersey? Mau jersey? Mau jersey? Kok ketawa sih? Emang kenapa ketawa, Jess? Emang kenapa ketawa? Ada apa emang? Jersey dari dia. Kita kasih merchandise buat Gerardo. Mau bertiga nge-MC sekalian di sini. Foto dulu. Oke, mantap. Sekarang kita tepuk tangan buat Gerardo. Masih ada 2 pembicara lagi dan kita langsung aja panggil selanjutnya. Ada siapa nih? Ada 2 jersey Itali. Wes. Kiri atau kanan? Gue pilih yang kanan. Kita langsung aja panggil ke depan. Silakan untuk maju ke depan, Felix. Felix. Langsung Felix. Ya, selamat malam semua. Jadi kita bicara soal hasil pertandingan kemarin 5-1. Sebenarnya gue agak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Kluivert dengan segala pertimbangan ukurannya sih, kayak Nathan yang menit mainnya sangat minimales di Swansea, lu taruh
sedangkan lu punya Ivar Jenner yang bisa bantuin Tom Haye yang nggak bisa lari cepet-cepet. Itu kan bunuh diri pertama. Terus gol kedua itu yang semua pada terlambat turun, itu jadi tanda-tanda bahwa wah udah sih selesai di sini, udah habis di sini. Plus ditambah penalti Kevin Dix yang gagal. Terus kemudian kalau ditanya apakah fair untuk menjudge Kluivert sekarang gagal, sebenarnya memang satu pertandingan sih tidak bisa menjadi patokan. Cuma kan kita tahu dari pelatih sebelumnya Sintayong kan kita bilang udah proses-proses. At the end kan kita sekarang udah nggak bisa proses lagi. Kita mau result, hasil. Dan kemarin kita udah gagal habis-habisan memanfaatkan itu. Rombak formasi, gua nggak ngerti Kluivert itu nggak punya tindakan selama 90 menit, nggak ada motivasi, nggak ada teriakan. Emang nggak bisa dibandingkan dengan Sintayong juga, tapi tidak membawa daya juang juga. Dan gua harap next nanti lawan Bahrain, hotel mereka di Langham. Jadi kalau yang pada mau nyerang pemain Bahrain, mau siapin petasan atau sound horeg, silakan ke sana. Dan semoga kita menang juga melawan Bahrain. Tidak banyak perombakan lagi, 3 poin di tangan kita. Oke? Ya, itu aja dari gua. Thank you. Terima kasih banyak Felix. Langsung aja gua ambilin dulu hadiahnya. Ini dia. Gimana Felix rasanya away day ini? Ketemu teman-teman baru di The Forum, Bintaro. Ini rumah kedua aku banyak jersey. Woi, bisa banget. Beli apa aja lu? Aduh, masih bingung. Pengen berburu yang jersey Itali sebenarnya sih. Kan banyak tuh Itali di kanan tuh ada tuh banyak tuh. Nanti lo ke situ ya mampir ya. Oh ya, ntar lihat ya. Langsung aja ke sana tuh. Itu udah ditungguin tuh, udah diliatin. Terima kasih banyak Felix ya. Udah mampir ya. Sikat sekali lagi tepuk tangan untuk Felix. Masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi sebagai penutup. Penutup kita. Komunitas Pandit Indonesia Episode kali ini. Day. Yes. Langsung aja kita panggilkan Bapak CEO kita yang... Gimana Bapak CEO kita? Coba kita intip dulu. Oh kita tarik aja langsung ya. Kepada Bapak CEO kita, Valentino Jebret Simanjuntak. Ini soalnya nggak afdol nih. Kalau away day begini tidak ada, kita dengarkan suara-suara dari abang kita. Ini dia, Bung Valentino Jebret Simanjuntak. Gue tuh paling sebel ya. Di talk show-in aja lah, gue lagi nyiapin bahan nih, gue kan biasa nulis. Beat gue udah kepake kemarin. Beat udah kepake? Iya. Ini sebagai ini aja sih Bang, ini Apa kan tuh? pertama kalinya kita Komunitas Pandit Indonesia WD Iya. di The Forum Football Fest. Iya. Dan kalau kita lihat juga banyak-banyak muka baru sekarang. Yes. Abang ngeliatnya gimana nih Bang? Yang jelas terima kasih untuk The Forum yang sudah mengundang Komunitas Pandit Indonesia untuk Away Days. Ini adalah event kedua yang gue datang ke The Forum karena sebelumnya juga beberapa bulan yang lalu waktu opening lapangannya ini juga ada jualan jersey seperti ini dan pameran juga. Kemudian ada main mini soccer. Nah sekarang ternyata The Forum makin keren. Makin bagus banget, terus juga tenan-tenannya udah keisi. Dan sekarang juga teman-teman yang komunitas-komunitas jersey juga makin lengkap. Isinya juga makin bagus-bagus, harganya juga makin mahal-mahal ya. Nah, sudah pasti tuh Bang. Ya, dan akhirnya ngundang kita. Jadi untuk CEO-nya The Forum ya, Putra Maulana beserta Ibu Soraya, kami atas nama Jebret Media mengucapkan terima kasih yang sudah mengundang. Jadi buat yang di luar biasa datang KPI hari Kamis, ada nggak di sini yang lu kan datang mulu, gila. Iya. Kan datang tiap hari. Udah datang mulu, gila juga lagi. Jadi datangnya bener, gilanya bener. Iya, itu lo. Nah, Bang, terus ada juga ini. ada yang baru tadi? Ada, oh iya. Baru kayak Intel nih. Enggak ya? Oke. Baru juga, kamu harus sering ngobrol sama Joshua. Pasti dapat banyak ide. Joshua kenalan. Joshua kenalan, coba Joshua Ini kenalan. fansnya Bayern Munchen belakang. Fansnya Bayern Munchen di belakang. Ya, lah kenalannya gitu amat lu kayak mau kenalan pakai tangan kanan, lu pakai tangan kiri kayak pacaran.
Ya. Pokoknya yang baru join selamat bergabung dan kalian bisa datang setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis di studio kita di Pancoran, di coffee shopnya ada di bawah namanya Pasti Bisa. Dan ya kalau kalian memang berniat pengen banyak kasih komentar tentang sepak bola atau juga malah pengen nanti dapat kesempatan untuk profesi kalian di situ, kalian datang aja. Nah tapi bukan cuman buat tentang bola ya. Yang juga merasa tidak diterima dengan baik oleh orang tuanya ya. Ada masalah juga dalam kehidupannya. Jatuhnya mau singgah dong bang. WhatsApp grup dikeluarin dari temen-temennya. Yang terkena masalah pinjol. Yang ada masalah-masalah dengan kepercayaan terhadap diri sendiri. Boleh datang ya di hari Kamis. Kenapa patokannya? Nih yang kayak gini aja kita tampung. Apalagi yang lain. Ini hebat loh, semua data dia inget loh. Data dari sebelum dia lahir sampai dia lahir dia inget. Contohnya nih, siapa namanya dia tuh? Nih. Gak tahu namanya. Katanya lu inget terus. Siapa lu dibilang? Bung Harpa. Bung Harpa kan? Lu inget terus kan? Ternyata sudah kembali dari Bung Australia Harpa ya. Bung Harpa sudah kembali dari Australia. Itu ya, jadi selamat datang. Kita juga ntar mau main bola ya? Kita main bola. Kita mau main bola, jadi itu aja sih dari gua. Yang memang mau join silakan join. Terus buat temen-temen yang udah biasa datang hari Kamis, hari ini tetap datang, dikoordinasikan, tidak ada transport, tidak ada makan malam gratis, tidak ada iming-iming untuk dikasih jersey gratis, tapi kalian datang, gue mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman KPI ya. Tangan buat kalian semua. Juga para pengurusnya, satu Rizal Palevi, dia tetap lebih ngutamain buka puasa RCTI. Ya emang anjing tuh orang ya. Mana sih? Nggak apa-apa, kalau Rizal gue gituin mudah-mudahan nggak jadi rame kayak yang di Sydney ya. Nah terus karena Rizal ya kan. Terus Faye, makasih juga, ini juga pandit yang apa ya lebih butuh terkenal aja sih, kayak udah ya. Sama Dava mana nih, nah ini merantau dari Solo berani untuk ambil resiko, ternyata bukan karena untuk karir, untuk lendir. Ya. Memang ada orang yang bilang kan lu ngutamain karir apa di tempat yang basah gitu kan. Ada di tempat tertentu tuh gue mau yang basah gitu. Maksudnya tuh peluang kayaknya lebih tinggi. Oh iya, nah, becek. Iya, nah kalau Davani lu mau karir atau basah? Basah juga bang. Maksudnya gimana nih? Ya pokoknya yang becek-becek. Iya, gitu. Makanya ini semakin gerimis semakin seneng dia. Main serot. Kalau kering kan lecet banget katanya. Iya, betul. Iya. Jadi ini memang selain komunitas sepak bola juga komunitas masalah hubungan intim ya, dan keperkasaan ya. Apa aja bisa pokoknya. Guys, jangan lupa juga kunjungin teman-teman yang sudah ada di boothnya di The Forum. Siapa tahu ada yang cocok sama kalian ya. Ya, secara baju cocok, mungkin uang belum manifesting. Satu waktu gua akan punya baju ini. Tapi tanya juga, ada nggak pay later? Nah misalnya ada, lu harus beli hari ini, lu bisa beli hari ini. Pokoknya support terus tenan-tenan yang ada di sini karena mereka lah tulang punggungnya komunitas jersey yang mudah-mudahan akur terus ya. Amin. Jangan karena udah tentang popularitas dan masalah uang jadi ribut-ribut, itu nggak bagus lah ya. Jadi itu pesan dari saya selaku mewakili kementerian. Nggak di sini bang. Nggak ada. Oke, ya udah gitu aja. Tapi nggak apa, gue ngomong gini pokoknya sampai malam juga bisa. Cuman kan Putra kesini gratisan, gue nggak dibayar. Jadi gue berhenti di sini aja. Ya orang dia juga apa, gue kasih transport dia datang ya kan. Dasar Putra mulet. Kita siap-siapain bola aja bang. Iya, udah siap-siap nggak apa-apa. Nah, ada juga satu lagi nih. Ini namanya Genta nih yang kaos putih. Dia pemain bola, Monica. Monica dia lagi cari MC yang ngerti bola. Nah di sini nih banyak orang-orang yang ngerti bola karena yang budget yang lu tawarin ke gue yang segini-segini aja ya. Iya. Nah cari nanti Genta siapa yang mau MC nikahan nih anak bola banget. Gue saranin kalau nggak Dava Siva ini tak nih ya. Ini anak PL Pangudi Luhur. Sekolah yang nggak jelas itu. Iya. Tapi saya ngomong Pangudi Luhur nggak bisa bang. Lu temenan sama dia? Najis. Nggak jauh-jauh ternyata. Ya udah ya. Udah banyak anak-anak, omongannya nggak cocok nanti kalau sama anak-anak, apalagi ada ibu negara. Ibu negara jangan disimpan dalam hati ya, itu bercanda doang. Supaya rame-ramean. Gue udah
Gue udah punya 2 bond, jadi gue datang ke sini pasti gue belanja. Transaksi langsung ke kasir ke belakang. Iya, dan minimal gue sih pengennya setiap dari di sini sih gue minimal beli 10 transaksi ya. 10? Iya, cuman karena sekarang bisa pakai bond dulu, jadi kayaknya yang satu aja dah gitu. Kalau langsung bayar di situ kan udah gak bisa dibalikin. Iya. Selamat main bola. Terima kasih ya sekali lagi Uve sama Dava dan teman-teman KPI. The Forum makasih, KJTI makasih, ada Budi juga nih teman gue nih Vintage 24 ya. Gue lupa lagi nama bosnya siapa? Dias. Makasih Dias untuk ujaran-ujaran kebencian yang lo omongin sama gue ke orang-orang itu. Juga siapa lagi makasih nih jersey lokal dari tadi gue beli tuh yang Pati ada, Bekasi ya tapi nggak ada ukurannya. Dan semuanya pokoknya thank you banget, kita main bola sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di komunitas Pandit Indonesia selanjutnya. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. The Fest yang sudah menyediakan wadah buat kita semua untuk mengutarakan pendapat kita. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya. Saya Fai Fofi bersama dengan dan Zuf. Pamit undur diri dan sampai jumpa di komunitas Pandit Indonesia episode berikutnya. Bye.